Salam, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua bukanlah karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa menemukan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di mana saja berada di pada pagi hari ini, semoga di pada pagi hari ini tetap ceria, semangat, sehat walafiat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari buka hati kita, renungkan kebenaran firman Tuhan, lakukan taat dan setia. Di mana kita tanggal 18 besok kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu adalah kebaikan bagi umat manusia. Karena jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, roh Tuhan tidak akan turun. Jadi lebih baik Yesus naik ke surga sehingga roh Tuhan akan turun ke dunia ini untuk membimbing, menyertai, melindungi kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bersyukurlah semuanya ini sudah digenapkan Tuhan. Semua diberikan kepada kita. Jadi tinggal kita bagaimana kita untuk mendekat diri pada Tuhan. Apakah kita hanya ikut-ikutan saja? Apakah kita kembali kepada Alkitab? Karena jika kita tidak kembali kepada Alkitab, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita tidak akan mengerti jalan-jalan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab supaya kita mengerti apa tujuan kita hidup di dunia ini dan untuk apa kita dilahirkan di dunia ini. Banyak saat ini manusia lahir ke dunia ini tidak mengerti untuk apa dia dilahirkan. Dia menganggap kita lahir ke dunia ini untuk mencari segala yang ada dalam dunia ini. Padahal Tuhan melahirkan kita ke dalam dunia ini ingin seturut dengan gambarannya, melakukan seturut dengan kehendaknya, menaati, melakukan taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembalilah kepada Alkitab supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita tidak kembali kepada Alkitab, kita tidak akan mengerti bagaimana sebetulnya rencana Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 14 ayat 15 mulai. Katanya begini: Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kenapa kita tidak mau melakukan perintah Tuhan? Kita mengatakan kita ini Kristen, artinya pengikut Kristus. Tapi kita tidak mau melakukan perintah Tuhan. Kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Jadi banyak orang Kristen saat ini mengikuti aturan-aturan manusia tanpa disadari bahwa itu menganggap adalah perintah Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian, kemanakah kita dibawa manusia? Karena setan itu sangatlah licik, sangat dia pintar, supaya kita satu pun tidak selamat, supaya semua manusia binasa bersama-sama dia dibakar di api belerang. Dan itulah rencana si iblis. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita mau diminabok-bokkan oleh penghuni dunia ini. Tapi marilah jelekkan mata rohani kita, kembalilah kepada Alkitab. Karena di sini kita melihat, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini bukan dengan kekuatan kita, kehebatan kita, dengan kepintaran kita, dengan kegigihan kita, tapi ada roh penolong yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena janji Tuhan Yesus kepada kita, Yesus naik ke sorga, Dia akan menurunkan Roh Kudus, di mana tanggal 18 nanti kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bukan hanya merayakannya, tapi kita melakukannya, mengimaninya, mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jika kita tidak dipenuhi Roh Kudus, berarti sia-sia kenaikan Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah berjanji, Dia akan berikan kepada kita roh penolong. Jadi Bapak Saudaraku, di sini janjikannya kepada kita tadi, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan Yesus sudah berjanji, ketika Yesus naik ke sorga, Dia akan berikan kepada kita roh penolong. Jadi Bapak Saudaraku, kita tahu semua umat Kristen besok tanggal 18 kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kita akan menerima Roh Kudus yang menjadi roh penolong itu. Jadi banyak saat ini Bapak Saudaraku orang Kristen belum menerimanya. Jadi yang diandalkan itu adalah logikanya, yang diandalkan itu adalah pikirannya, yang diandalkan itu adalah kepintarannya, sehingga membuat kebenaran diri sendiri, bukan kembali mengikuti firman Tuhan, bukan mengikuti seturut dengan tertulis di dalam Alkitab, tapi membuat kebenaran diri sendiri. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, siapakah menyelamatkan kita? Bahkan firman Tuhan mengatakan di Efesus 1 ayat 14, kita akan dijamin dengan Roh Kudus menjadi milik Allah. Jadi jika kita belum menerima Roh Kudus, siapakah yang menjamin kita? Karena Yesus sudah naik ke sorga, Dia akan menurunkan Roh Kudus. Jika tidak Roh Kudus itu tidak kita terima, apakah menyelamatkan kita? Siapakah yang menuntun kita? Jadi Bapak Saudaraku, ayat 17 mengatakan kepada kita di sini, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, semuanya itu adalah tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun, membimbing, menyertai, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Jika dengan akal kita, jika dengan kepintaran kita, jika dengan logika kita, kita tidak akan menemukan tuntunan Roh Kudus. Kenapa? Banyak saat ini orang-orang Kristen mengandalkan kepintarannya, mengandalkan sekolahnya, sehingga Roh Kudus tidak akan bekerja, sehingga Roh Kudus tidak dipakai, sehingga Roh Kudus tidak dipercayai. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, siapakah yang menjamin kita? Jadi ini harus menjadi PR kita. Kita menjadi orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Betul-betullah kita menjadi pengikut Kristus. Jangan kita hanya ikut-ikutan saja. Jangan kita mengatakan saya sudah Kristen dari opung saya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika Kristen keturunan, bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu?
Sedangkan kita tidak jumpa dengan Yesus secara langsung. Kita tidak bisa tatap muka dengan langsung. Kita tidak bisa berbicara dengan langsung. Jadi dari firman-Nya dituntun dengan Roh Kudus. Itulah yang membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan kepada kita. Jadi jika kita tidak menerima Roh Kudus, siapakah yang akan menuntun kita? Siapakah yang kita ikuti? Jadi di sini tadi katanya kepada kita Bapak Saudaraku, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus mengkoreksi diri kita. Apakah sudah ada Roh Kudus diam dalam hati kita? Dia akan berkata-kata, Dia akan menuntun kita, Dia akan membukakan rahasia kepada firman Tuhan. Apakah yang bekerja itu kepintaran kita, logika kita, akal kita? Jadi ini menjadi pertanyaan besar. Karena apa? Karena kita melihat saat ini di akhir-akhir zaman ini setan sangat licik. Makanya firman Tuhan mengatakan berhati-hatilah, waspadalah. Karena akan dia menyamar seperti domba, singa berbulu domba. Jadi Bapak Saudaraku, seakan-akan dia itu domba, nyatanya singa. Jadi Bapak Saudaraku, serigala berbulu domba. Jangan kita itu melihat bagian luarnya, tapi mari kita melihat buahnya. Mari kita melihat buahnya, karena firman Tuhan mengatakan di Matius 7, kita harus melihat dari buahnya. Jadi tidak cukup kita hanya dari perkataan, karena dari perkataan setan sangat licik. Salahkan Yesus saja dicobai, apalagi kita. Salahkan Yesus saja dikibuli, apalagi kita. Sangatlah empuk bagi setan. Jika kita tidak dituntun Roh Kudus, kita sangat empuk dikibuli oleh setan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kembali kepada Alkitab. Undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita. Roh Kuduslah yang akan menyertai, membimbing, melindungi, mengajari, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita hanya mengandalkan pintaran kita, jika kita hanya mengandalkan logika kita, sehingga kita nanti sama seperti ahli Taurat. Dia paham segala-galanya, tapi dia tidak tunduk kepada firman Tuhan, tidak mau mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini ayat 18 mengatakan kepada kita, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, Yesus naik ke surga itu menyediakan tempat bagi kita. Kita tidak akan tinggalkannya dengan tim piatu, tapi Tuhan memberi kita Roh penolong. Jadi kita dituntun dengan Roh Kudus, yaitu yang dijanjikannya kepada kita. Jadi makanya kita itu, jika kita mengatakan kita ini orang Kristen, artinya pengikut Kristus, bahwa kita itu sudah penuh dengan Roh Kudus. Jadi tidak lagi bekerja logika kita, tidak lagi bekerja akal kita, tidak hanya bekerja lagi pintaran kita, tapi yang bekerja itu adalah Roh Kudus. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita ini mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kehebatan kita, mengandalkan kegigihan kita. Semuanya itu tidak akan berguna jika kita tidak dipimpin dengan Roh Kudus. Karena baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita hidup dalam dunia ini haruslah seturut dengan firman Tuhan.
Karena kita dilahirkan ke dunia ini adalah untuk memuliakan, memuji, menyembah Dia seturut dengan gambarnya. Itulah rencana Tuhan. Makanya Yesus Tuhan itu sudah menyesal menciptakan kita. Karena banyak manusia saat ini mengeraskan hati, sangat bebal, sehingga Tuhan kecewa menciptakan manusia. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada Tuhan, kembali pada Alkitab, supaya kita ini Tuhan tidak kecewa melihat kita, sehingga kita mengandalkan kekuatan kita, mengerjakan pekerjaan kita, tapi kita itu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena Yesus sudah naik ke sorga, Dia perintahkan kepada kita, kerjakanlah pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih dari itu. Yohanes 14 ayat 12 mengatakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita ini tidak tenang-tenang saja. Kita ini tidak santai-santai saja, tapi ada tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jadi itu tanpa kita penuh dengan Roh Kudus, kita tidak mampu untuk melakukannya. Kenapa? Karena melawan kehendak daging kita saja kita tidak mampu. Bagaimana kita menghadapi hal-hal yang membinasakan, hal-hal yang sulit. Perjalanan yang kita tempuh ini bukanlah hal-hal tentang darah dan daging, tapi yang kita tempuh ini adalah melawan penghuni di udara. Jadi bukan gampang, tidak gampang seperti manusia katakan, asal percaya saja kamu akan selamat. Itu mah kata manusia, bukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, katakannya kepada kita, kerjakanlah keselamatanmu, pikulah salib, ikut aku. Jadi itu firman Tuhan mengatakan, kamu akan dihina, diejek, diolok-olok, dikata-katai. Jangan kamu heran, karena saya sudah mengalaminya terlebih dahulu. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi jika kita tidak penuh dengan Roh Kudus, tentu kita tidak mampu untuk melakukannya. Karena apa? Karena kedagingan kita ini bunyi. Jadi Bapak Saudaraku, ayat 18 mengatakan kepada kita, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa Tuhan mengatakan aku ada di dalam kamu, kamu ada di dalam aku? Karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu di Efesus 1 ayat 14 tadi dimateraikan dengan roh kita ini. Jadi Roh Kudus itulah sebagai jaminan menjadi milik Allah. Jadi Roh Tuhan itu diam dalam hati kita ini, dimateraikan dengan roh kita ini. Itulah yang akan menyertai, membimbing, mengajari, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan rahasia kita, bukan akal kita, bukan pintaran kita. Jadi itu harus kita bedakan. Tuntunan siapakah? Apa tuntunan dengan akal kita? Apakah tuntunan Roh Kudus? Jadi Bapak Saudaraku, jika kita kembali kepada kitab, tentu kita dituntun dengan Roh Kudus, bukan dengan akal kita. Jadi makanya kita melihat akhir-akhir zaman ini banyak mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kehebatannya, bukan lagi kembali kepada Alkitab. Bahkan kita banyak saat ini hamba-hamba Tuhan sudah mengatakan ini sudah akhir zaman, sudah pengenapan Alkitab. Bahkan dia mengatakan ini kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, tinggal detik-detiknya lagi. Tapi masih memikirkan hal-hal tentang dunia.
Jadi itulah tipu si iblis itu, memperdayakan manusia supaya kita jangan sungguh-sungguh kembali kepada Alkitab. Beda mulut kita, beda di hati kita. Jadi itulah mempengaruhi kita sehingga kita tidak sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Makanya banyak saat ini orang Kristen pada saat ini hanya ikut-ikutan saja, mengikuti aturan-aturan manusia, mengikuti aturan-aturan gereja, bukan kembali kepada Alkitab. Hamba Tuhan juga masih manusia. Gereja juga ada ciptaan manusia. Tapi jika kita kembali kepada Alkitab, tentu firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berfirman, Tuhan Yesus menulis surat kepada kita. Jadi tidak lagi katanya, tidak lagi perkataan-perkataan manusia, tapi sudah firman Tuhan. Tapi kenapa kita tidak mau membaca firman Tuhan? Kenapa kita tidak mau melakukan firman Tuhan? Karena kita lebih condong kepada aturan-aturan manusia. Tidak seberapa manusia mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu sangatlah berat, sangat menyakitkan dengan daging. Makanya manusia tidak seberapa melakukan kebenaran firman Tuhan. Apalagi membaca firman Tuhan, melakukannya taat dan setia. Itu hanya berapa saja. Firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, tapi sedikit yang terpilih. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang menyaksikan video ini, saya merasakan kita ini sudah terpilih. Bukan saja hanya terpanggil, tapi kita ini terpilih. Karena apa? Karena kita melakukan firman Tuhan taat dan setia. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya membagikan firman Tuhan ini setiap pagi, bukanlah ugal-ugali, bukanlah sok-sok pertentangan, tapi apa yang saya rasakan dalam kehidupan saya ini, Bapak Saudaraku, itulah yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Karena tahun 2000 semalam saya divonis berapa persen cuman harapan hidup. Tapi ketika Tuhan memberikan kehidupan buat saya, ketika saya mendengar di radio, imanmu menyembuhkan engkau seperti perempuan 12 tahun pendarahan, timbullah iman saya, Tuhan berarti kecil bagi engkau. Karena apa? Karena saya baru setahun, Tuhan. Selangkan 12 tahun aja engkau mengatakan imanmu menyembuhkan engkau. Saya punya iman, saya yakin saya sembuh. Jika saya sembuh Tuhan, saya akan melayani engkau semampu saya. Dari itulah Bapak Ibu Saudaraku, saya melakukan firman Tuhan semampu saya. Saya tidak melihat bagaimana kepintaran saya, bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan, bagaimana saya bekerja untuk Tuhan. Saya tidak pikirkan itu diterima orang atau tidak. Karena apa? Karena saya ini apa adanya. Karena saya tidak sekolah Alkitab. Karena saya tidak punya sekolah, kelas 5 SD pun tidak tamat. Dari apa yang saya bisa andalkan, apa yang saya bisa perbuat, tapi saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam diri saya, itulah yang saya kerjakan. Dari itu Bapak Saudaraku, saya akan melayani ke kampung-kampung. Melayani kampung ke kampung itu Bapak Saudaraku bukanlah yang saya hadapi manusia, tapi saya hadapi itu penghulu-penghulu di udara. Saya hadapi itu bukanlah darah dan daging, tapi saya hadapi itu adalah penghulu-penghulu di udara. Jadi itu tidaklah kita mampu jika kita tidak sepenuhnya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tidak gampang mendapatkan kehidupan yang kekal itu.
tidak gampang melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Saya di melayani di kampung-kampung itu suraku, segala tantangan saya hadapi. Tantangan manusia, tantangan penghulu-penghulu di udara, itu saya hadapi. Tapi saya tidak menghadapinya dengan darah dan daging, tapi saya menghadapinya dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga Roh Kuduslah yang membela saya. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan, Bapak Ibu Saudaraku, di 1 Yohanes 4 ini, ayat 4 ini mengatakan kepada kita, inilah menjadi pedoman hidup saya jika saya melayani ke kampung-kampung. Karena saya melayani itu bukanlah manusia, tapi melayani yang saya hadapi itu adalah penghulu-penghulu di udara. Jadi sini hambatan-hambatan saya alami itu sangatlah luar biasa jika saya pikirkan secara daging. Jadi di sini yang saya pakai dalam kehidupan saya adalah 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi Tuhan mengatakan kepada saya, sehingga saya berani melayani ke kampung-kampung melawan penghulu-penghulu di darat, bukan melawan darah dan daging. Saya diingatkan Tuhan kepada saya, katakannya kepada saya di 1 Yohanes 4 ayat 4 ini, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi dalam pikir saya, siapa takut? Karena roh Tuhan itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi itulah membuat saya pede, itulah membuat saya semangat, itulah membuat saya mampu untuk melayani ke kampung-kampung. Jadi itu semuanya bukanlah dengan kekuatan kehebatan kita, tapi karena tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun, menyertai sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, di sini firman Tuhan tadi kita melihat ayat 18 tadi, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup di dalam kamu. Kamu akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Jadi kita itu saudaraku menyatu. Yesus ada dalam Tuhan, Tuhan ada dalam Yesus, Yesus ada dalam hati kita ada dalam Tuhan Yesus. Jadi kita menyatu karena rohnya tadi dimateraikan dengan roh kita ini, sehingga kita menyatu. Sehingga pikiran kita bukanlah pikiran-pikiran dunia lagi, tapi pikiran adalah pikiran Roh Kudus. Jadi pikiran kita itu bukan hal-hal tentang dunia ini lagi, tapi pikiran kita adalah hal-hal tentang kerajaan sorga. Jadi itulah bedanya Bapak Saudaraku, sehingga dunia mengatakan kita ini sudah mati rasa sehingga tidak ada apa-apanya lagi. Ditokoi dengan dunia ini pun kita, ditokoi saudara kita pun kita diam. Karena apa? Karena kita ini adalah, harapan kita adalah di sorga, bukan harapan kita di dunia ini. Karena di dunia ini sebentar, hanya singgah. Tubuh kita ini pun kita hanya pinjam sementara. Kita pakai tubuh kita ini selagi kita masih hidup dalam dunia ini. Kalau kita hidup 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Itu Tuhan mengatakan kepada kita. Hanya itunya kita pinjam tubuh kita ini. Jadi tubuh kita ini bukanlah milik kita, tapi tubuh kita pinjam sebentar. Jika Tuhan cabut nyawa kita ini, tubuh kita ini kembalikan kepada debu, kembalikan kepada tanah. Karena tubuh kita ini terbuat dari tanah.
tubuh kita yang terbuat dari debu. Tapi yang berharga itu Bapak Saudaraku bukanlah tubuh kita ini, tapi yang berharga itu adalah roh kita ini, nyawa kita ini. Jadi banyak manusia pada saat ini memperjuangkan tubuhnya. Kalau tubuhnya sakit, segala cara dia lakukan. Sampai-sampai dia menghabiskan segala hartanya untuk memperjuangkan tubuh ini. Bahkan banyak saat ini pergi ke orang-orang pintar, ke dukun dan sebagainya, supaya tubuhnya ini selamat. Padahal Bapak Saudaraku, tubuh ini tidak berguna. Darah dan daging tidak memiliki kerajaan surga. Tapi yang memiliki kerajaan surga adalah roh kita itu. Jadi perjuangan kita itu adalah tentang roh kita. Jadi jangan kita dikuasai oleh daging kita. Jangan kita diatur oleh daging kita. Tapi marilah kita kembali kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan semampu kita. Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan ayat 21 mengatakan kepada kita tadi, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, barang siapa melakukan firman-Ku, itulah menjadi anakku. Aku ada di dalam dia, dia ada di dalam aku. Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Nya? Jadi banyak kali kita saat ini Saudaraku, kita melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak kita, bukannya kan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan, tentu kita tidak banyak tingkah, tentu kita tidak banyak alasan. Tapi kenyataannya orang Kristen pada saat ini banyak kali pertimbangan, banyak kali alasan, banyak kali jawaban, banyak kali dalih. Jika demikian Bapak Saudaraku, bagaimanalah hati Tuhan itu melihat kita? Tuhan sudah berfirman, Yesus sudah datang ke dunia ini untuk mengajari, membimbing kita, memberikan firman-Nya kepada kita. Tapi kita tidak mau membacanya, kita tidak mau melakukannya. Bagaimana kita melakukan selain membacanya saja tidak? Bagaimana kita bisa mengerti hati Tuhan? Jadi lebih condong kita